Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis di sesi yang ke-10. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan mengenai hukum perlindungan konsumen. Ya, ini sangat penting bagi para konsumen maupun produsen dalam memasarkan produknya, memproduksi produknya agar sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan dunia, ya, AFTA kemarin 2003 dan AFEX 2010-2020. Nah, sejalan dengan perdagangan dunia tersebut, maka dibuatlah sebuah kegiatan, ya, kegiatan standarisasi yang meliputi standarisasi atau standar dan penilaian kesesuaian, ya, secara terpadu. Perlu dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional. Ya, ini manfaatnya banyak. Jadi ada daya saing tidak terlalu jauh gitu, karena ada standar produknya. Jadi meningkatkan daya saing produk nasional, serta memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum, ya, stakeholder semuanya, baik para pengguna produk, ya, konsumen, serta produsen, ya, pembuat produk. Untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan bidang standarisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau BSN, ya, sesuai dengan logonya BSN. Ini logo terbaru nih dari BSN. Nah, nih arti dari logo terbaru BSN, ya, ini tulisan BSN-nya tuh warna biru, ya, melambangkan warna atmosfer dan samudra dunia dengan standarisasi sebagai barometer kehidupan, ekonomi, industri, dan perdagangan. Warna biru melambangkan kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, serta kebersihan, keteraturan yang sesuai dengan asas standarisasi, di mana standar harus memiliki sifat dapat dipercaya. Itu warna biru. Unsur teknologi juga berperan dalam standarisasi sehingga mampu memberikan jaminan keamanan. BSN harus mampu mengembangkan SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, yang harmonis dengan standar
regional, dan internasional, sehingga memiliki asas keberterimaan, ya, keberterimaan yang tinggi. Dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu arti dari warna biru dari tulisan BSN. Ada warna hijau, ya, perisai gitu. Warna hijau memiliki makna sebagai keseimbangan dan persahabatan. Keberadaan BSN harus bisa menjadi invarian, ya, independen dan transparan di antara kepentingan industri dan konsumen BSN. Nah, diharapkan menjadi jembatan, ya, penghubung antara pemangku kepentingan atau stakeholder, ya, sehingga terjalin komunikasi yang harmonis dan saling menguntungkan. Nah, dengan SNI diharapkan dapat melindungi industri, ya, perekonomian dan perdagangan Indonesia. Sehingga industri baik, ya, baik skala menengah dan besar maupun UMKM, ya, baik secara pertumbuhannya. Agar industri selalu berkembang dan bersaing di pasar global dan melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk atau jasa, serta adanya substandar dari luar negeri sesuai dengan perjanjian, ya, TBT, WTO. Lalu di sini ada warna merah, ya. Bila dipadukan dengan bagian kaki kanan huruf N mempunyai huruf I yang berarti Indonesia, bila huruf S dan N serta bidang merah dipadukan mempunyai akronim SNI. Sebagai produk BSN, warna merah memiliki arti kekuatan atau energi, sehingga diharapkan nih BSN bisa menjadi wakil Indonesia yang memiliki kekuatan dan energi yang kuat untuk melindungi kepentingan Indonesia, khususnya di bidang standarisasi di forum internasional, ya. Mungkin secara keseluruhan, ya, ini logo BSN menggambarkan objek lokomotif yang bergerak maju. BSN diharapkan menjadi lokomotif penggerak untuk menarik industri, perekonomian, dan perdagangan sebagai gerbong untuk bersaing di pasar global dan menjadi standar nasional Indonesia sebagai barometer transaksi perdagangan di Indonesia dan internasional, ya. BSN menjadi terdepan dalam bidang standarisasi di Indonesia. Nah, ini filosofis dari logo terbaru BSN, ya. Semoga menjadi standarisasi di Indonesia. Badan Standarisasi Nasional dibentuk nih. Ini dasar hukum dari terbentuknya Badan Standarisasi Nasional. Bermula saat keputusan Presiden nomor 13 tahun 1997. Lalu disempurnakan dengan keputusan Presiden
nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, serta susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan yang terakhir dengan keputusan Presiden. Nomor 1, ya, merupakan lembaga pemerintah non-departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dan Dewan Standarisasi Nasional, ya, atau DSN. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standarisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Nah, ini berikut dasar hukum dari Badan Standarisasi Nasional, ya. Sudah berarti 1, 2, 3, 4 kali perubahan. Ya. Lalu kewenangan dari Badan Standarisasi Nasional apa saja? Mulai dari menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya, ya, dalam artian secara luas, secara besar, ya, karena akan mencakup nasional, ya, Indonesia. Jadi secara makro. Lalu merumuskan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, ya. Diharapkan dengan merumuskan kebijakan di bidangnya, ya, dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Penetapan sistem informasi di bidangnya, ya, diharapkan dengan menetapkan sistem informasi dapat mempercepat Badan Standarisasi Nasional dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Lalu ada kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu mulai dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi nasional. Lalu ada perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga. Ada juga sertifikasi lembaga. Lalu ada inspeksi dan laboratorium. Ya. Serta ada penetapan standar nasional Indonesia. Yang ini, ya, yang sering kita gunakan. Kira-kira yang produk yang kita akan gunakan tuh ber-SNI enggak sih? Standar nasional Indonesia, ya, kayak helm. Ya, diharapkan menggunakan produk yang ber-SNI. Lalu ada pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Ya, ternyata BSN tuh banyak banget, ya, harus melakukan penelitian dan pengembangan. Lalu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini harus dibuat standarisasi secara global, ya. Sudah merumuskan, lalu membuat sertifikasi, ya, inspeksi dan laboratorium, lalu ada penetapan standar nasional, serta ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Itu fungsinya untuk
transfer knowledge, ya, transfer pengetahuan, ya, bahwa produk ketentuan standar Indonesia tuh begini loh, ketentuan standar Indonesia tuh begini, gitu, ada standarnya, gitu. Biasanya kalau di bawah standar itu tidak boleh diperjualbelikan, ya, karena tidak sesuai dengan kualitas standarisasi yang ada di Indonesia. Ya, itulah fungsi, tugas pokok, serta kewenangan dari Badan Standarisasi Nasional. Lalu kita lihat, ya, pentingnya ada standarisasi, berarti produk kita harus tersertifikasi. Ya, sudah ada ketentuan standarisasinya. Sekarang bagaimana produk kita dapat tersertifikasi. Mulai dari peran penting sertifikasi, ya. Sertifikasi merupakan dokumen yang dalam bentuk pengakuan formal, ya, jadi legal, formal, dari penerapan standar mutu tertentu yang tujuannya adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang telah disertifikasi tersebut adalah yang telah memenuhi standar mutu tertentu. Peran penting dari sertifikasi yaitu mengingat bahwa kondisi konsumen Indonesia tergolong yang potensial dirugikan. Dalam artian, jangan sampai ada konsumen yang dirugikan. Melihat potensi, ya, populasi di Indonesia yang sangat besar, nah jangan sampai populasi yang sangat besar ini menjadi korban, menjadi konsumen yang dirugikan karena produknya tidak tersertifikasi, produknya tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Itu makanya adanya hukum Badan Standarisasi Nasional. Ya, adanya peran sertifikasi. Ya, sertifikasi itu untuk mengecek kesesuaian produk dengan standar yang ada di Indonesia. Ya. Maka kita harus mengupayakan, ya, bentuk perlindungan yang efektif. Disinilah peran penting sertifikasi berbicara. Dalam arti pelaku, ya, pelaku usaha, nih pelaku usaha harus, ya, memiliki posisi lebih kuat, harus mengupayakan suatu bentuk produk yang ditawarkan, sehingga produk yang ditawarkan atau dihasilkan terjamin mutunya akan aman, ya, aman untuk dikonsumsi, baik untuk dikonsumsi. Lalu lihat pentingnya sertifikasi bagi pelaku usaha, ya, memberikan kepercayaan kepada konsumen demi kelangsungan hidup perusahaan. Ya, kita sebagai konsumen, kita percaya nggak? Kita tuh ngerasa tenang nggak kalau produk kita tuh ternyata telah tersertifikasi, misalnya tersertifikasi halal, ya, wah ternyata sertifikasi halal berarti kita udah tenang. Gimana kalau produk tersebut belum tersertifikasi halal, ya, itu mohon maaf, contohnya buat muslim, ya. Lalu sebagai jaminan bagi pelaku usaha untuk menjamin kepuasan konsumen, di mana sertifikasi tersebut
menjadi wujud komitmen perusahaan untuk memberikan produk yang bermutu dan aman dikonsumsi konsumen. Lalu mempertahankan royalitas. Ya, dengan adanya sertifikasi biasanya konsumen menjadi percaya lalu royal. Ya. Biasanya kalau udah percaya royal itu dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Ya, bagi pelaku usaha ya mempertahankan royalitas pelanggan karena pelanggan merasa puas oleh pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Selanjutnya untuk menarik konsumen baru karena ada jaminan bahwa konsumen akan memperoleh produk yang bermutu dengan pelayanan yang baik. Nah, pentingnya sertifikasi bagi konsumen. Hak untuk memperoleh kenyamanan. Ya, kita nyaman kan kalau kita membeli produk yang telah tersertifikasi misalnya. Ya, sertifikasi baik halal, baik higienis misalnya ya, sehat. Gini, hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Lalu hak atas informasi yang benar. Biasanya adanya expired date ya, masa expire gitu bahwa produk ini baik dikonsumsi sebelum masa expire-nya tanggal sekian. Nah, berarti kan kalau produk tersebut wah expire-nya masih lama. Nah, biasanya kita konsumen mau belinya wah enak produk expire date-nya masih lama. Bayangkan kalau tidak ada tanggal expire date. Kita nggak tahu kualitas produk yang ada di dalamnya. Ya. Lalu ada hak untuk mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan konsumen secara patut. Ya, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Lalu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ya, biasanya kalau secara simpelnya misalnya di dalam kemasan atau packaging itu ada informasi yang disampaikan. Ya, mulai dari penggunaan bahan baku, mulai dari manfaat produk, itu kan ada pendidikan bagi kita ya. Wah ternyata bahan bakunya ini aja yang digunakan, terus ini manfaatnya. Ya. Nah, sebelum mencantumkan itu tuh harus terdaftar dulu di Badan Standarisasi Nasional, harus dicek dulu. Habis ini Bapak jelaskan tata cara penggunaan standarisasi. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ya, harus benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu pentingnya sertifikasi bagi konsumen yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Ya, ini contoh dari skema sertifikasi.
ya, tipe 1B. Ya, bagaimana sih caranya perusahaan mempunyai produk tuh. Bagaimana produk tersebut dapat tersertifikasi, ya, Badan Standarisasi Nasional. Nah, tata caranya perusahaan melengkapi persyaratan dulu nih, persyaratan dulu administrasinya. Ya, harus mempunyai legalitas. Legalitas perusahaan ya, berbentuk apa biasanya. Lalu ada izin usaha industri. Ya. Lalu ada tanda daftar industri. Ya. Terus ada apa lagi? Ada bukti kepemilikan merek. Ya, ini tuh sesuai mereknya tuh, hakinya. Ya. Lalu ada lisensi. Ya. Lalu, nah untuk impor, ya, apabila mau mengimpor produk, maka harus ditambahkan dengan angka pengenal impor serta nomor induk kepemilikan atau NIK. Ya, nah itu tambahan dari persyaratan apabila produk tersebut mau diimpor. Nah, syarat-syarat administrasi tersebut lalu disubmit ke aplikasi LS Pro. Ya, disubmit ke aplikasi LS Pro. Lalu nanti akan direview ya terhadap persyaratan administrasi yang diajukan oleh perusahaan. Direview oleh aplikasi ya. Nah, setelah direview barulah pengujian. Ya, pengujian sampel itu di laboratorium ya. Lalu inspeksi ke perusahaan. Nah, setelah diuji di laboratorium, inspeksi ke perusahaan, ya sampel produknya, barulah ada hasil pengujian. Di sini baru diputuskan kira-kira memenuhi syarat apa tidak hasil sampling produk untuk pengajuan sertifikasi yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Apabila memenuhi, maka dibuatkanlah ya lisensi penggunaan standar SNI pada produk tersebut. Apabila tidak memenuhi, maka ada perbaikan biasanya ya. Kira-kira apa yang belum memenuhi, maka diperbaiki dulu ya. Nah, setelah memenuhi standarisasi ya, nah, pemberian lisensi ini ya standar nasional Indonesia. Nanti ini harus didaftarkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendaftarkan nomor pendaftaran barang atau NPB, nomor pendaftaran barang. Ya, nah itulah alur dari skema sertifikasi tipe 1B. Tujuan dari perlindungan konsumen ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, lalu melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Ya, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut
hak-hak sebagai konsumen. Tujuan perlindungan konsumen lalu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Lalu untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Lalu menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Ya, tujuan perlindungan konsumen lainnya, ya, ada perlindungan konsumen. Ya, tujuan dari konsumen lainnya yaitu perlindungan konsumen dari segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, perlindungan konsumen dari segi mutu, ya, adanya standarisasi mutu, pemberian sertifikasi, itu ada standarnya, ya, ada haki atau merek, ya. Menentukan masa kadaluarsa suatu produk. Jadi ada masa expire-nya dalam suatu produk. Ya, tanggal, bulan, dan tahunnya jelas. Kehalalan. Perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, ya, sesuai dengan syariat Islam. Lalu pengawasan produk impor, mencegah terjadinya kerugian masyarakat, pemerintah, dan mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia. Nah, fokus dari kehalalan berdasarkan pasal 30 Kementerian Pertanian nomor 745 tentang persyaratan dan pengawasan masuknya daging dari luar negeri, menentukan satu, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, ya, pangan yang dikemas untuk perdagangan wajib menyantumkan label pada atau di dalam dan atau di kemasan pangan, ya, label halal. Label bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih,
kemasan produk, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia, keterangan tentang halal, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Nah, itu dari kehalalan serta selain keterangan sebagaimana pada ayat 2 dimaksud, ya, pemerintah dapat menetapkan keterangan yang wajib atau dilarang dicantumkan pada label pangan. Hal penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dimaksud agar masyarakat atau umat Islam terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal. Nah, filosofi label halal Indonesia saat ini yang sedang booming ya, kita pelajari baik-baik nih, dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Filosofi label halal Indonesia. Apa sih filosofinya? Label halal Indonesia secara filosofis mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat dan mengekspresentasikan Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan serta motif surjan atau lurik. Ya, gunungan. Gunungan membentuk 5 lancip ke atas, melambangkan kehidupan manusia kintua usia, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ya, itu filosofis dari gunung. Ya. Lalu ada surjan atau lurik. Surjan juga disebut pakaian takwa. Oleh karena itu, dalam pakaian itu terkandung makna filosofi yang cukup dalam di antara bagian leher. Baju surjan memiliki 3 pasang atau 6 biji kancing yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu, motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Hal itu sejalan dengan fungsi halal Indonesia untuk memberi kepastian atau jaminan produk halal Indonesia. Ya, berikut filosofi dari logo halal Kementerian Agama yang terbaru. Permasalahan pelindungan konsumen, kita sudah memiliki 3 undang-undang yang secara implisit mengatur perdagangan makanan dan minuman yang aman untuk kesehatan, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Namun, ketiga undang-undang ini belum dimaksimalkan perannya untuk menghentikan pemakaian bahan-bahan yang berbahaya dan tidak aman dalam makanan. Sehingga masih banyak beredar berbagai produk pangan olahan yang tidak aman bagi kesehatan. Ya, konsumen mempunyai hak atas keamanan untuk produk pangan. Ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8. Hal senada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pangan yang aman merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dan setiap orang yang
memproduksi pangan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang. Ya, penegakan hukum. Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih lemah. Posisi konsumen sering dirugikan dan lemahnya pengawasan terhadap standarisasi mutu, barang dan peraturan yang berlaku. Akibat negara berkembang menjadi sasaran tujuan barang-barang ilegal dengan mutu yang rendah dari negara maju. Terjadinya berbagai kasus seperti pencurian pulsa melalui bisnis dengan pengiriman SMS. Terjadinya berbagai pelanggaran bisnis oleh pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan maupun bidang jasa. Dalam usaha produksi makanan, obat-obat, dan perikanan. Itulah contoh-contoh dalam kasus standarisasi nasional. Ya. Sebenarnya konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak konsumen dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana dan perdata. Ya, sanksinya jelas, ada pidana dan perdata. Sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk ganti rugi. Perdata, sanksi administrasi berupa ganti rugi yang dijatuhkan oleh pengadilan umum atau pejabat pemerintah, namun hal ini belum dilaksanakan oleh pemerintah kita. Ya. Baik, mungkin cukup sekian dari sesi perlindungan konsumen, sesi 10, mata kuliah etika dan hukum bisnis. Mungkin cukup sekian, Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.